Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan nomor perkara 23/PKE DKPP garing Romawi 1 garing 2021 dengan teradu ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota Baru serta nomor perkara 41 PKE DKPP 1 Romawi garing 2021 dengan teradu ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota Baru. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saya persilakan semua nama sambil nanti kita pastikan. Ibu Ida Rusmila Muslim juga? Semua yang mulia, alhamdulillah, beragama Muslim. Kita juga ya. Silakan mengambil tempat untuk kami semua, sehingga nanti kalau ada keterangan yang minta langsung bisa dijawab. Berdiri, kemudian melafalkan apa yang saya sampaikan untuk ditirukannya. Sudah ada petugas yang menyiapkan kitab suci ya? Sudah ada? Sudah ada kitab suci yang mulia. Baik. Mohon untuk ikuti apa yang saya ucapkan. Ini saksi fakta semua ya. Demi Allah ya, fakta yang mulia. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi dalam catatan saya ingin pastikan lagi, saksi atas nama Pak Juhai, Bu Marisa Dwi Puspa, kemudian Muhammad Yani, Dedi Ramdhani, Syamsir Alam, dan Mahmudin Nur serta Bu Ida Rusmila. Ya. Sudah itu cukup ya saksinya ya. Jadi cukup, yang mulia, saksi-saksi juga sudah kita sumpah sehingga nanti kalau ada informasi yang dimintakan dari para saksi fakta bisa langsung disampaikan. Selanjutnya saya persilakan untuk kembali yang mulia Pak Jamaluddin untuk mendalami tadi yang sudah disampaikan. Dipersilakan Pak. Oke, terima kasih yang mulia Pak Ketua Majelis. Tadi saya tanyakan, sekarang saksinya Pak Nur Hasikin nggak bisa hadir, yang hadir Ibu Marisa ya. Nah, kalau dalam penjelasan di sini di berkas yang ada pada saya, data yang ada pada saya itu tidak tercantum nama Ida Rusmila, karena itu saya hanya bertanya kepada Ibu Marisa. Ibu Marisa. Oke, Ibu Marisa, saya ingin tanya apakah Jubir, sebutannya Jubir ya, Ibu kenal dengan Jubir Awaludin itu? Terima kasih. Sebelumnya saya mengenal saudara Awaludin karena beliau juga tetangga saya yang sebelum menjadi anggota DPR adalah menjabat sebagai kepala desa di tempat saya tinggal. Oke, apakah beliau adalah tim sukses pasangan calon nomor 1? Betul, Pak. Tim suksesnya ya. Oke, yang pertama. Yang kedua, Ibu di situ datang, kalau dalam catatan saya ini, itu jam 21 ya? Siapa? Oke. Kalau dalam catatan di sini sekitar jam 12.30 di catatan ini ya. Nah, 12.30
Ibu dan Nur Asikin melihat bertemu dan sambil makan, melihat makan malam antara dua orang plus ketua Bawaslu Muhammad Ervan dan Awaludin, makan bersama atau mereka berdiri? Mohon izin sebelumnya, pada siang hari saya sebagai saksi pelapor terhadap alat peraga kampanye tersebut dan memberi keterangan di Bawaslu sebagai saksi pada siang harinya. Terus pada malam tersebut saya bertemu atau melihat saudara Ervan dan saudara Awaludin duduk makan bersama di meja makan tepat di samping meja makan saya. Mereka berhadapan? Mereka berhadapan. Hanya berdua? Masih ada orang lain, namun yang saya kenal hanya mereka berdua, Pak. Maksud orang lain itu satu meja. Satu meja itu apakah hanya berdua? Satu meja itu ada 4 orang, cuman yang saya kenal hanya saudara Ervan dan saudara Awaludin. Mereka berhadapan berdua gini, lalu ada orang lain jauh atau dekat yang dua orangnya? Mereka masih satu meja, Pak. Oh, satu meja ya. Iya. Satu meja. Di sini disebutkan jam 21 Anda datang ke situ ya. Terus Siap. Anda keluar jam 22.30. Jadi 1 jam setengah. Siapa? Saat saya sudah mau pulang makan, sekitar 1,5 jam saya sebelum pulang, dia sudah datang. Oh, mereka itu sudah ada sebelum Anda datang? Setelah saya datang. Setelah Ibu datang, baru mereka datang? Iya. Berbarengan? Apakah mereka datang berbarengan, bersamaan maksudnya? Mereka datang dan duduk bersama secara barengan, Pak. Datang berbarengan dan Datang duduk bersama berbarengan, Pak. secara berbarengan. Maksud saya empat-empatnya berbarengan. Empat-empatnya berbarengan, Pak. Mereka datang beriringan, duduk dan langsung di meja yang sama. Selama 1 jam setengah. Selama 1 jam setengah sampai saya pulang, mereka ada di situ, Pak. Berempat itu ya. Siap. Oke. Tolong Ibu ingat, Ibu di bawah sumpah loh ya. Siap, Pak. Oke. Jadi satu yang perlu diingat, Ibu datang jam 21. Ibu hanya berdua dengan Nur Asikin? Saya bertiga, Pak. Saya, Nur Asikin, dengan Leli, Pak. Kebetulan Leli itu saat itu bekerja di salah satu rumah makan yang ada di wisata kuliner tersebut juga, Pak. Jadi Ibu datang berdua antara Pak Nur Asikin dan Ibu berdua datang ya? Berbarengan Iya, ya? Ibu datang berbarengan itu mereka sudah ada? Atau mereka belum datang. Maaf, Pak, mereka datang setelah kita duduk. Nah, setelah duduk itu berapa lama Ibu duduk di situ baru mereka datang? Setelah mungkin sekitar setengah jam, Pak, karena makanan kita udah datang dan dalam kita sedang makan, mereka baru datang kayak gitu, Pak. Oh, jadi makanan Anda mau habis sudah ya? Siap, Pak. Makanan Anda sudah hampir habis, baru mereka datang, tuh ya? Siap, Pak. Artinya mereka bertemu tidak 1,5 jam atau 1,5 jam? Mungkin tidak sampai 1,5 jam, Pak, dan mereka pulangnya pun kita nggak tahu karena ulun balik duluan kayak gitu. Oh, apakah mereka duduk waktu itu atau mereka berdiri? Selama sekitar itu mereka duduk, Pak. Mereka duduk berhadapan saling berbincang-bincang, Pak. Posisi duduk saudara Ervan dan saudara Awaludin itu berhadapan di satu meja itu, Pak. Oke, sehingga Anda curiga tuh ya? Ya gitu ya, lalu Anda curiga gitu ya?
Iya Pak, karena siangnya saya sebagai saksi pelapor untuk saudara Awaludin Pak. Dan ketika malamnya mereka malah ketemu bersama Pak. Oke. Ibu kan berdampingan, berdekatan, masuk berdekatan tuh berapa jauh? Jaraknya sekitar 1,5 meter sampai 2 meter Pak. 1,5 meter ya. Tinggi. Mereka ngomong itu keras atau perlahan-lahan? Nah, soal apa yang mereka bicarakan tidak terdengar jelas Pak, karena kondisinya itu di ruangan terbuka duduknya Pak. Ibu bertetangga dengan Awaludin? Kita satu kampung Pak, dan kebetulan sebelum beliau menjabat sebagai anggota DPRD, beliau adalah kepala desa kami Pak. Oke, jadi kenapa ada tanya nggak? Tuh Awaludin mas asik benar sama si ketua Bawaslu. Pernah tanya nggak? Saya tidak pernah bertanya Pak. Oh iya, tidak pernah tanya, tidak pernah ngomong tuh ya. Misalnya mau konfirmasi ngomong apa gitu. Tanya lagi ngomong apa gitu misalnya. Ada nggak? Tidak pernah Pak. Oh, kenapa? Karena ditakoni lalu jadi saksi bahwa Anda curiga mereka ngomong, Anda nggak pernah dapat info mereka ngomong apa yang diomongin, lalu Ibu curiga. Kenapa itu lalu curiga? Ya, saya mengetahuinya karena siangnya kan saya melaporkan saudara Awaludin kepada Erpan yang sebagai ketua Bawaslu. Tapi tiba-tiba malam mereka duduk bersama. Yang saya tahu dalam satu hari itu saudara Awaludin pun tidak ada dipanggil oleh saudara Erpan. Mereka malah melakukan pertemuan di luar jam kantor kayak gitu Pak. Melakukan pertemuan yang tadi, yang malam itu ya? Iya Pak. Oh gitu. Apakah Ibu janjian sama Nur Asikin datang ke situ? Kita memang datang bersama Pak dari kantor LBH. Kita datang bersama untuk makan malam di Siring Pak. Oh, memang makan malam tuh ya? Atau misalnya Iya, makan malamnya ada acara apa misalnya nggak ada ya? Tidak ada Pak, memang makan malam Pak. Hanya makan malam. Ibu kenal tadi dengan Pak Awaludin, kenal ya? Saya kenal Pak. Ditegur nggak? Kamu kenal dia kenal nggak sama kamu? Mungkin dia tidak kenal secara pribadi Pak, karena saya hanya warganya saat itu. Oke Pak Ketua, saya kira cukup Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Pak Jamaludin. Selanjutnya saya persilahkan Yang Mulia Pak Sarmuji, unsur TPD dari KPU. Persilakan Pak. Pak Sarmuji, mungkin belum di-unmute, suaranya belum terdengar. Siap. Sudah bisa. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ketua. Saya ingin melanjutkan mendalami apa yang telah Pak Jamaludin dalami dengan Ibu Marisa. Ibu Marisa, Pak. ya. Siap. Tadi Ibu bilang bahwa Ibu datang lebih dulu daripada Pak Irfan dengan Pak Awan. Betul. Siap Pak. Betul Pak. Apakah Pak Irfan datang itu langsung beriringan berempat? Siap Pak. Mereka beriringan berempat Pak, dan langsung duduk di meja yang sama bersama-sama. Apakah ada yang lain selain mereka berempat? Yang saya lihat mereka cuma berempat Pak. Jadi datangnya itu berempat beriringan, tidak ada yang lain. Ya, Siap, oke. Baik. Siap Pak. Ibu meninggalkan tempat makan kuliner itu lebih dulu daripada mereka. Siap Pak. Saya sudah pulang duluan lebih dari mereka Pak. Sebelum Berarti mereka. Ibu datang pukul 9, kemudian mereka datang
Siap. Sekitar pukul 9.30 ya, 21.30 kan, gitu ya? Ya, Siap, jadi betul Pak. Ibu pulang sekitar pukul 22.30. Siap, betul Pak. Jadi Ibu menyaksikan mereka ada sekitar 60 menit, 3 atau 1 jam. Betul? Siap, betul Pak. Baik. Apakah mereka memesan makanan? Yang saya lihat ada pegawai warung yang menghampiri Oke. mereka, Dan Pak. mereka makan, sempat makan di situ. Ibu lihat mereka makan atau tidak? Saat saya pulang, saya belum sempat melihat mereka makan, tapi minuman itu sudah tersaji di meja mereka, Pak. Baik. Oke, Bu Marisa. Saya ke Pak Irfan. Pak Irfan? Siap yang mulia. Ya. Tadi Pak Irfan waktu menjawab, ya saya dengar bahwa Pak Irfan makan dengan keluarga, betul? Betul yang mulia. Ya, kemudian selanjutnya Pak Irfan bertemu dengan Pak Awaludin. Persisnya seperti ini yang mulia. Saya mau membayar di kasir karena tempatnya itu berdekatan dengan tempat pembayaran. Ya, tempat duduknya Jadi itu. Bapak duduk di situ, ya, datangnya pukul berapa Bapak datang ke 21. warung? 21 yang mulia. Pukul 21. Oke. Datangnya dengan siapa Saya Pak datang Irfan datang ke bersama warung? dengan keluarga saya, termasuk anak saya, perempuan. Berarti berapa orang? Ada 4. 4 orang. Jadi berempat ya. Jadi apakah Bapak ada 4 orang dalam satu meja? Tidak, saya hanya bersama dengan anak saya yang perempuan. Yang istri saya itu nunggu di tempat lain. Jadi anak perempuan, ada lagi selain anak perempuan Di meja gimana, Mas? itu? Yang di meja Bapak makan itu? ada Pak Kasat Intelkam Polres Kota Baru, Pak Terry. Kemudian ada Ya. Hendri. Kemudian ada satu Intel lagi. Kalau Pak Awal posisinya di mana? Awaludin. Pak Ya, Awaludin juga duduk di situ. duduknya satu meja, yang mulia. Ya. Kembali ke Ibu Marisa. Siap, Pak. Ini saya terpaksa konfirmasi nih Pak Ketua Sidang yang mulia. Ya. Tadi dikatakan oleh Pak Irfan bahwa mereka datang dengan keluarga. Nah, itu betul atau tidak yang Ibu lihat? Siap, Pak. Yang saya lihat dia cuman berempat, dan yang saya kenal hanya saudara Irfan dan saudara Awaludin, Pak. Yang lainnya berempat itu, yang lainnya nggak dikenal, ada orang. Yang dua orang lainnya saya tidak mengenal, Pak. Ada nggak anak-anak di situ? Saat duduk di meja saya tidak melihat ada anak-anak, Pak. Itu tanggal berapa tuh Ibu bertemu mereka pada malam itu, tanggal berapa? Hari Senin 26 Oktober, Pak. Senin 26 Oktober 2020 ya? Siap, Pak. Oke. Betul. Pak Irfan? Halo Pak Irfan? Iya yang mulia. Saya kembali tanya ya. Bapak bertemu dengan makan di kuliner itu pada tanggal 26 Oktober 2020, betul? Saya lupa yang mulia, tapi ada pada malam itu. Ya, 26 itu ada ya berarti ya? Ya. Baik, saya cukup dulu untuk Bu Marisa. Saya kembali ke tentang pokok aduan. Di mana aduan pengadu adalah bahwa adanya pelanggaran ASN. Pelanggaran ASN atau tidak netralitasnya ASN. Bermula dari aduan masyarakat kepada Bawaslu yang kemudian dipanggil, diklarifikasi beberapa saksi.
Ya, tadi ada saksi yang tidak mau hadir gitu kan, karena kata dia kalau saya hadir saya akan kacau atau ada masalah gitu. Nah, kenapa tidak dilakukan klarifikasi itu oleh Bawaslu kepada yang bersangkutan? Tadi ada Pak siapa ya? Pak Antonio. Bukan ini ya. Yani. Ini kan ya Yani berkenaan dengan aduannya melalui video ya. Pelanggaran money politik yang dilakukan oleh bupati atau petahana ya terhadap kepada masyarakat. Nah, ini kan Yani ini ya yang jadi saksinya. Betul. Pak, Mohon izin Yang Mulia. ya, Untuk Saudari Yani adalah laporan perkara 002 di mana adanya kegiatan pembagian bansos atau pelibatan ASN oleh petahana di Desa Tarjun Yang Mulia. baik. Ya, Yani kan menyatakan bahwa ia tidak bisa meninggalkan tempatnya ketika Betul, dipanggil Yang Mulia. oleh Bawaslu. Ya, betul kan? Oh, baik. Iya. Ini putus-putus nih. Pak Ketua dan Bawaslu ya, Pak Irfan, Ya, siap, Yang Mulia. mengapa tidak dilakukan klarifikasi di tempat yang bersangkutan? Betul. Karena walau bagaimanapun kita harus membuka fakta. Jadi baik Yang Mulia. Ya, Baik Yang Mulia. Yang pertama, dalam kasus ini kami telah memanggil 12 orang saksi. Dan itu Baik. sudah menggunakan waktu 3+2. Jadi itu adalah hari terakhir pada waktu itu, hampir hari terakhir melakukan klarifikasi terhadap 12 saksi. Kemudian ada saksi yang bernama si Gusti Mahmud. ya. Itu persis di hadapan pihak teradu melakukan komunikasi WA dengan saudara Yani. Dalam rekaman itu bisa didengar bahwa saudara Yani tidak bisa hadir. Kemudian juga menjelaskan sudah kehilangan bukti-bukti berupa video dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami menganggap karena saksi ini sama dengan saksi fakta yang lain cukup bagi kami untuk tidak melakukan pemanggilan karena kami mendengar langsung melalui saksi dari Gusti Mahmud. Ini demikian Yang Mulia. Ya, berarti apa yang disampaikan oleh Yani melalui Gusti Mahmud ya, Ya, itu Yang Mulia. didengar oleh Bawaslu atau tidak? Didengar Yang Mulia. 2 orang anggota Bawaslu. Jelas didengar ya, Jelas didengar. bahwa alat bukti yang dia miliki sudah tidak ada lagi. Benar Yang Mulia. Begitu. Begitu Yang Mulia. Baik. Kemudian tadi Antonius Jawana ya? Jawana. Ya. Mohon Ya. Antonius Jawana ini apa jabatan beliau? Halo? Beliau adalah ASN, penilik PAUD, Pak. mohon izin Yang Mulia. Mohon pihak pengadil. Ya. Mohon izin Yang Mulia. Ya. Jika diperkenankan kami ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu terkait rekaman yang disampaikan ke DKPP oleh pihak teradu pada T1 itu bisa disimak dengan baik Yang Mulia. Di situ jelas bahwa dari pihak teradu komisioner lainnya yaitu Bapak Gapuri dan Pak Faturrahman pada saat itu di rekaman tersebut sudah kami dengarkan. Baik. Beliau menjelaskan akan membuat undangan Yang Mulia, akan membuat undangan di malam itu. Dan jelas Ya. Saudara Muhammad Yani pada saat itu juga menjelaskan siap siap memberikan keterangan. Karena malam Baik. hari tidak mungkin orang dari seberang datang ke Bawaslu pada saat malam tersebut Yang Mulia. Tapi diperiksa di Baik. lokasi dia siap. Baik, kami pahami itu. Pak Hafiz. Kami pahami itu. Ya.
Pak Ervan ya. Siap yang mulia. Tadi kan karena Pak Yani tidak bisa hadir, ya. Iya yang mulia. Lalu perkara itu dihentikan, dipelinukan ya. Iya, iya yang mulia. Ya. Setelah dipelinukan apa hasilnya? Hasilnya adalah karena ini Anda sudah masuk dalam register, kami melakukan proses klarifikasi. Lalu berdasarkan pembahasan kedua, kasus ini tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Alasannya? Alasannya karena tidak memenuhi syarat material. Materi itu kan 2 alat bukti ya, paling tidak kan gitu. Benar yang mulia. Ya, alat bukti 1 kan ada video ya. Tidak ada video. Videonya tidak ada. Ada foto aja yang mulia. Oh, foto. Ya, foto itu apa keterangan foto itu? Keterangan foto itu menyebutkan bahwa ada kegiatan pembagian bansos. Bansos. Nah, kemudian ya itu kan bisa dijadikan alat bukti foto ya? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Nah, satu kan berarti 1 alat bukti. Alat bukti lain ada nggak? Ada atau tidak? Alat bukti lain tidak ada yang mulia. Tidak ada. Hanya 1 alat bukti yang ada. Ya. Sementara Yani tidak bisa bersaksi. Betul? Tidak bisa bersaksi mulia berdasarkan rekaman itu. Dia Rekaman tidak bisa percakapan. atau tidak mau? Dia tidak bisa karena kesibukan. Ya, artinya kalau kesibukan kan sebetulnya klarifikasi Bawaslu bisa ke tempat atau melalui video call. Iya yang mulia. Ya, jadi klarifikasi itu kan bisa mendatangkan mengundang yang bersangkutan. Apakah undangan itu sudah dibuat atau belum? Coba dijawab. Undangan klarifikasi itu bisa didengar ya? Enggak. Undangan Izin yang- klarifikasi itu sudah dibuat apa belum atau belum? Izin yang mulia menambahkan. Ya. Ya baik. Jadi pada malam hari itu Gusti Mahmudin diklarifikasi, kemudian terjadilah percakapan melalui telepon dengan Saudara Yani. Nah, Ya. pada malam hari itu ditawarkan kalau memang mau kita hadirkan akan diberikan undangan sesuai dengan percakapan. Nah, tetapi di percakapan itu melalui telepon Saudara Gusti Mahmudin dengan Saudara Yani, Saudara Yani menyatakan tidak bisa berhadir ke Bawaslu Kabupaten Kota Baru. Ya, alasannya karena beliau mempunyai kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian yang kedua, ketika ditanyakan apakah mempunyai alat bukti atau file-file baik video atau foto yang disimpan oleh Saudara Yani, tapi Saudara Yani menyatakan bahwasanya file tersebut sudah hilang, sudah terhapus. Kemudian keterangan-keterangan lainnya mungkin yang mulia bisa mendengarkan bahwasanya apa yang dijelaskan oleh Saudara Yani itu sudah terwakili oleh para saksi yang lainnya. Demikian yang mulia. Yang lain, saksi yang lain itu apakah menerangkan mereka menyaksikan atau mengetahui adanya pembagian sembako oleh petahana? Adakah mereka mengetahui? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Nah, kalau seandainya Yani itu sudah dibuatkan enggak undangan untuk klarifikasi? Tidak. Akan disiapkan yang mulia. Tetapi akan disiapkan. Tetapi berdasarkan keterangan dari Saudara Yani tadi, maka sudah cukup apa yang dibutuhkan oleh Bawaslu Kabupaten Kota Baru. Demikian yang mulia. Baik. Karena kan ya mungkin si Yani adalah menjadi saksi. Dia menjadi saksi. Akan tetapi seandainya mungkin surat itu lebih awal dilayangkan. Itu kan. Nah, bisa yang bersangkutan bisa didatangi oleh Bawaslu. Tapi kalau hanya akan disiapkan, ini kan berarti
Bawaslu tidak siap dalam menangani perkara. Dan Yani itu diketahui kapan dia bisa tahu bahwa kejadian itu. Bawaslu tahu bahwa yang akan jadikan saksi atau klarifikasi sudah berapa hari apakah sebelum berakhir waktu itu atau lebih awal sudah tahu bahwa Pak Yani itu bisa diklarifikasi. Meskipun nanti pada akhirnya sudah disiapkan, dikirim suratnya, beliau tidak datang. Nah, itu sudah diketahui dari awal atau belum bahwa beliau itu bisa menyampaikan atau disampaikan oleh pengadu pelapor ke Bawaslu bahwa saksi-saksinya ini ada 12 bahkan 13 dengan Pak Yani. Nah, ini kan kalau itu sudah dari awal, kenapa tidak disiapkan? Baik Yang Mulia. Jadi saya pada waktu itu adalah sebagai klarifikator terhadap Saudara Gusti Mahmudin. Munculnya nama Yani karena ketika saat klarifikasi saya menanyakan kepada Gusti Mahmudin pada waktu itu posisinya pada waktu itu sudah 3+2, sudah hari kelima daripada proses tahapan. Nah, jadi Yang Mulia, pada kesempatan itu Gusti Mahmudin menjelaskan pada waktu kejadian itu saya bertanya itu ada berada di mana. Jadi Gusti Mahmudin menjelaskan bahwasanya pada saat itu Saudara Gusti Mahmudin berada di Banjarmasin. Nah, kemudian yang lebih tahu katanya itu adalah Saudara Yani. Nah, seperti itu. Lalu muncullah Saudara Yani ini, sehingga pada kesempatan itu saya menanyakan, saya bilang apakah nanti ini bisa kita panggil, kalau memang oke, akan kita buatkan. Nah, itu ceritanya akan dibuatkan undangan Yang Mulia. Tetapi pada kesempatan itu langsung Gusti Mahmudin meminta untuk menghubungi Saudara Yani. Nah, begitu Yang Mulia. Jadi itu pada hari 3+2 ya. Jadi hari terakhir. Di +2-nya sudah Yang Mulia. Di +2-nya sudah. Jam berapa itu? Jam berapa diketahui itu? Malam Yang Mulia. Malam hari. Ya, malam hari pada hari kelima ya. Iya, Yang Mulia. Kelima. Jadi 3+2 itu kan hari kelima. Malam hari. Yang Mulia. Ya. Cukup Ketua. Mohon izin Yang Mulia, kami menanggapi. Menanggapi yang mana? Terkait pernyataan dari salah satu komisioner Bawaslu atas nama Pak Fatur Rahman tadi yang menyatakan bahwa baru malam itu mengetahui Muhammad Yani, bahwa sangat jelas pada saat laporan saya di awal pada P13 yang kami sudah layangkan ke DKPP, di situ jelas nama-nama yang sudah kami buat ada sekitar 14 orang lebih. Di sini termasuk nama Yani Yang Mulia. Ya, nanti kita periksa ya. Ya, nanti dari pertimbangan kami. Ya. Siap Yang Mulia. Baik, sudah Pak Sarmuji ya. Ya. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk lebih mendalami Pak Nurfalis Yang Mulia, Pak Nurfalis DPD dari unsur Bawaslu. Silakan Pak. Terima kasih Ketua. Ada dua perkara yang pengadu sampaikan, yaitu tentang proses penanganan pelanggaran dan tindakan terhadap salah satu komisioner yang disiring. Untuk pengadu, saya tanyakan, ada berapa perkara yang disampaikan kepada Bawaslu terhadap tujuannya? Ada berapa? Terima kasih Yang Mulia. Ya. Untuk perkara yang kami sampaikan itu ada sekitar 5 dari tim hukum pihak paslon 02 dan tambahan dari masyarakat itu ada 2 perkara, jadi ada 7 untuk perkara yang dilaporkan. Tapi yang kita tuangkan dalam fokus di pengaduan di KPP ini hanya ada 5 perkara. Termasuk perkara yang disampaikan oleh Ibu Marisa tadi itu perkara 004, dia sebagai saksi di sana. Saksi terkait baliho yang mencantumkan
Ketua DPRD, anggota DPRD bersama paslon 01. Nah, itu merupakan bentuk laporan yang pada saat itu disaksikan oleh Ibu Marisa sebagai saksi di Bawaslu pada tanggal 26 Oktober. Oke. Apakah semuanya sudah dilakukan putusan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap 5 perkara tersebut? Saat ada yang diputuskan, ada yang dihentikan yang mulia. Bahkan ada yang ditolak. Yang diputuskan, yang ditolak kasus apa aja? Yang diputuskan perkara 001 itu sampai ke ranah persidangan. Itu terkait keberpihakan salah satu ASN yaitu Antonius Jerwana. Untuk perkara nomor 2, yaitu bansos di Tarjun, itu dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur tindak pidana yang mulia. Kemudian perkara nomor 3 itu adalah perkara yang disampaikan terkait masalah keberpihakan salah satu kepala desa beserta jajarannya di Desa Sarangtiung, dan itu juga kami mendapat jawaban Bawaslu bahwa sudah direkomendasikan ke PJS Bupati dan DPMPD, padahal di putusannya jelas menyatakan akan direkomendasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Itu juga silahkan nanti yang mulia bisa melihat dari terakhir yang nomor 4. Kemudian kasus nomor 4 itu adalah kasus yang adanya baliho-baliho yang terpasang di beberapa titik. Itu merupakan foto di mana anggota DPR dan ketua DPR merupakan lambang negara itu bersama dengan paslon 01 atau petahana pada saat itu. Nah, itu kita laporkan karena menurut kami itu merupakan pelanggaran yang harus dipahami oleh masyarakat, dan itu diteruskan ke KPU. Nah, malamnya itu yang bertemu antara ketua Bawaslu dengan Awaludin anggota DPRD, perkara nomor 4. Kemudian perkara nomor 5 yang mulia. Perkara nomor 5 adalah perkara money politik di Sebuku yang dilakukan oleh petana, secara langsung nampak jelas terlihat melalui video yang sudah kita sampaikan menjadi bukti. Itu ditolak dengan alasan tidak memenuhi syarat material. Namun bisa disimak dari jawaban Bawaslu dan kajiannya, jelas di situ sangat bertentangan dengan syarat material, di mana syarat material itu belum masuk ke ranah saksi, tapi di dalam surat yang disampaikan oleh pihak Bawaslu itu jelas sekali bertentangan dengan prosedur Perbawaslu, peraturan Bawaslu yang mulia. Nah, di situ menerangkan bahwa harus memenuhi syarat material itu adalah dengan melengkapi alat bukti, menguraikan kejadian, itu sudah. Namun di situ juga harus dipenuhi adalah saksi. Padahal di Perbawaslu nomor 30 itu jelas belum masuk ke ranah saksi. Silahkan nanti dibuka oleh pihak Bawaslu yang mulia. Jadi ada 5 perkara itu yang kami persoalkan. Jadi 5 perkara itu kesemuanya sudah diselesaikan oleh Bawaslu atau belum? Ada yang dihentikan, ada yang diselesaikan, namun selesainya ada beberapa persoalan yang belum selesai. Kemudian ada juga yang ditolak. Saya ke Teradu dalam hal ini Bawaslu. Baik yang mulia. Mekanisme proses penanganan pelanggaran terhadap kasus 01 sampai dengan 04, coba Anda uraikan secara singkat. Baik yang mulia. Yang pertama, si pengadu ya dalam ini terlapor dalam kasus register 001 sampai 003 itu pelapornya sama. Saudara Halim, Subahan, dan Rahmadi. Ketiga-tiganya datang ke Bawaslu Kota Baru. Kemudian melaporkan ada 3 kasus. Pertama adalah kasus mengenai netralitas ASN, ini diregister dengan 001. Kemudian ada kasus bansos, itu diregister dengan 002. Dan yang ketiga adalah kasus tentang keberpihakan kepala desa dan aparat desa di tim pemenangan, di posko tim pemenangan. Ketiganya kami register. Kemudian mohon, untuk kasus 01 ASN itu sudah direkomendasikan atau belum?
Sudah, jadi 001 ini tidak hanya ASN, tapi berdasarkan putusan pengadilan terbukti secara sah dan meyakinkan kena sanksi pidana. Kemudian terhadap kasus tersebut, padahal putusan pengadilan belum ada, kami sudah merekomendasikan kasus ini ke Komisi ASN. Nah, oleh KSN diputuskan melanggar disiplin sedang. Sanksi disiplin sedang. Demikian, Yang Mulia. Oke. Untuk 02 sudah ditindaklanjuti juga? Ditindaklanjuti juga, sampai pada pembahasan kedua. Oke. Saya beralih ke, mohon izin Pak Ketua, saya beralih ke pihak terkait dalam hal ini ke Gakumdu. Ibda Kiti Tokan ya. Siap Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terhadap sebentar Pak, pihak terkait, terhadap proses penanganan pelanggaran bisa dijelaskan tidak terhadap pokok aduan 01 sampai dengan 05 tersebut, kedudukan Bawaslu termasuk penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu. Kami silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin Pak memperkenalkan diri. Nama saya Kiti Tokan. Kebetulan saya mulai berkabung di Gakumdu dari tahun 2012 sampai sekarang Pak, 2021. Kemudian selanjutnya dalam syarat menjadi Gakumdu pun sudah terpenuhi. Saya telah melakukan pelatihan khusus dan melakukan Dikbang PES untuk tindak pidana pemilu. Kemudian selanjutnya terkait dengan penanganan LP01 Pak, berdasarkan Perber Pak ya. Jadi dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu ada, kami mengacu kepada Perber nomor 1 nomor 14 tahun 2020 Pak. Jadi Perber itu yang kita menjadikan acu. Dan tadi dari penasihat hukum ada yang keliru Pak. Jadi penanganan tindak pidana pemilu kada tersebut diatur juga di Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 Pak. Nah, untuk selanjutnya Pak, dalam hal setiap adanya pelaporan dari pengadu itu Pak, jadi dalam aturan Perber tersebut kami wajib melakukan pendampingan terhadap klarifikasi. Nah, dari verifikasi apakah terpenuhi alat bukti formil dan material. Kemudian tadi yang diperjelas Pak, yang dimaksud dengan barang bukti dan alat bukti ini perlu digaris bawahi Pak. Yang dimaksud dengan barang bukti ini jangan dikaitkan masukkan ke ranah alat bukti. Alat bukti di dalam KUHP itu mengacu pada 184 KUHP Pak, yaitu saksi, ahli, surat petunjuk. Bagaimana sih mekanismenya barang bukti ini agar menjadi alat bukti? Contoh kayak video capture, tentunya harus melalui mekanisme yang diatur di berdasar putusan MK, harus mengatur kepada dibuktikan dan disita melalui digital forensik Pak, diperiksa di forensik. Nah itu kadang-kadang kita keliru memahami tentang alat bukti dan barang bukti. Kemudian pada saat proses tersebut, apakah memenuhi syarat formil tersebut dari sentra Gakumdu melakukan pendampingan ini? Bukan berarti pada saat penerimaan laporan telah memenuhi syarat formil dan material tersebut sudah memenuhi dua alat bukti Pak. Kita harus mengkaji juga syarat material ini sudah sesuai tidak dengan aturan mekanisme penyidikan. Karena dalam penyidikan itu tidak mungkin Pak kita membuktikan suatu perbuatan pidana itu hanya kulitnya. Kita harus mencari kebenaran material Pak. Contoh dalam hal ini, misal dihadirkan itu videonya itu kita harus melihat apakah bagaimana cara mendapatkan video itu, dari mana dia mendapatkan, kemudian uangnya pun harus kita buktikan uang itu benar nggak. Jangan sampai contoh analogi Pak ya, analogi seandainya terjadi kasus pembunuhan, ketika pembunuhan itu menggunakan pisau belati, kemudian yang dihadirkan oleh dalam bukti persidangan itu pisau pemotong daging, hal ini kan tidak mungkin Pak. Nah jadi dalam hal pembuktian itu kita mengkaji dulu terhadap syarat bukti, syarat formil dan material itu sudah terpenuhi atau tidak alat bukti tersebut. Mungkin itu secara garis besarnya Pak. Dalam hal pendampingan dari perkara pelaporan nomor 01, 04, kami yang tergabung dalam sentra Gakumdu Kabupaten Kota Baru selalu mendampingi dan ikut
Dan pada saat pendampingan pun Pak, kami melaksanakan penyelidikan gitu Pak. Karena ada di aturan Perber Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak. Yang termasuk baliho tadi tidak memenuhi unsur formal dan material gitu ya Pak ya? Ya, jadi mohon izin Pak ya. Jadi kadang-kadang kita memiliki pemahaman hukum ini bahwa kita melihat suatu perkara pidana, oh ini kulitnya aja, jangan kayak gitu Pak. Karena kita harus bisa membedakan, oh ini loh, ini barang bukti. Video sama capture itu bukan alat bukti loh Pak. Nah, jadi harus dipastikan Pak, untuk menjadi alat bukti tadi tentunya mekanisme yang sudah saya jelaskan. Terima kasih Bapak. Makasih. Bentar, pengadu, kita selesaikan dulu. Saya tanyakan kepada teradu, apakah pokok permohonan 01 sampai dengan 05 tadi bagian yang pengadu mohon maaf, apakah dijadikan pokok aduan juga ke Mahkamah Konstitusi? Pokok aduan permohonan 01 sampai 05 tadi yang di DKPP kan tadi menjadi aduan juga ke MK. Bagaimana Yang Mulia? Saya tanyakan kepada pengadu, apakah permohonan kasus ASN 01 sampai dengan Manipolitik 05 itu juga bagian permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi beberapa hari yang lalu? Betul Yang Mulia, untuk perkara ini memang setelah adanya laporan pengaduan ke DKPP, kemudian kami mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Oke, para teradu, apa hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan ke DKPP tersebut? Mohon dijelaskan ke Bawaslu. Teradu? Oh iya, siap Yang Mulia. Apa putusan terhadap permohonan yang disampaikan oleh pengadu tadi terhadap putusan DKPP? Jadi tadi kami membacakan putusan ini. MK, mohon maaf, putusan MK. Putusan MK adalah menolak seluruhnya. Terhadap kasus 01 sampai 05 tadi tersebut ya? Ini di dalam di putusan MK itu ada di halaman 148. Di situ disebutkan bahwa terhadap kasus tersebut ya, MK menilai bahwa proses yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota Baru telah tepat dan permasalahan yang didalilkan oleh pemohon telah selesai ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kota Baru. Demikian Yang Mulia. Itu kasus tentang penanganan pelanggaran. Lalu tentang kasus yang pertemuan antara tadi kan dihadiri juga oleh 4 orang. Tadi dijelaskan salah satunya adalah dari Hindi sebagai saksi katanya ya. Pak Hindi ada? Hendri Yang Mulia. Ibda Hendri. Nah, tapi sebelum Pak Hendri menjelaskan, saya ingin memastikan dulu pada saksi pengadu tadi, apakah mendengar isi pembicaraan antara Pak Irfan tadi dengan yang di rumah makan Siring tadi? Apakah mendengar pembicaraannya? Mohon izin Yang Mulia, untuk saksi Marisa tadi keluar, dia ada sakit perut. Kemudian ada saksi Ibu Darusmila yang belum disaksikan, beliau juga saksi yang melihat secara langsung Ketua Bawaslu dengan jubir pada saat pertemuan tersebut Yang Mulia. Boleh dihadirkan. Ya siap Yang Mulia. Langsung saja ke pokok pertanyaannya. Apakah Ibu tahu isi obrolan dari antara siapa tadi dengan Pak Irfan tadi yang di Siring tadi?
isi obrolannya? Oh, saya tidak mengetahui isi obrolannya. Saya melihat dari jauh aja Pak Ketua. Pada saat malam itu saya mengantarkan pesanan orang karena saya salah satu pedagang kakek di atas. Mengantarkan makanan orang kira berjarak 4 meja. Tapi saya melihat persis adanya di situ Pak Awal dengan Pak Erpan yang saya kenal. Memang ada 4 orang di situ. 4 orang yang itu siapa saja? Saya nggak tahu. 4 orang itu siapa saja, Bu? Saya tidak mengenal yang 2, cuma 2 aja yang mengenal Pak Awaludin dengan Pak Erpan. Isi pembicaranya itu aja itu yang tidak saya kenal. ketahui. Tidak kenal, Pak. Oke. Terima kasih Ibu, cukup dari saya. Untuk Pak Indri saksi tadi, Pak Indri kedudukannya sebagai saksi apa ini? Henry. Siap, mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya damar saya Ibda Henry Pak. Saya kebetulan dinas di Satkerkam Polres Kota Baru. Jadi mohon izin menjelaskan Pak terkait dengan ketemunya saya dengan Pak Erpan di di wisata kuliner Pak, wisata kuliner Siring Laut. Jadi gini Pak, pertama kronologi saya jelaskan Pak, malam itu saya berdua kasat intel. Setelah selesai mengerjakan kegiatan di kantor, saya mau makan malam Pak di Siring Laut. Pada saat di jalan ketemu Pak Awaludin Pak, dan kebetulan Pak Awaludin pun mau ke Siring Laut juga Pak untuk makan di wisata kuliner. Nah, pada saat kami memesan makanan Pak, kan wisata kuliner itu kan panjang Pak ya. Jadi kita memesan satu tempat, satu masakan, mengambil nomor Pak. Setelah mengambil nomor, kami akan duduk di meja. Pada saat kami memesan itu Pak, ketemu Pak Erpan di kasir Pak. Pak Erpan di kasir. Karena kami sudah lama berteman dengan Pak Erpan Pak, jadi bahasanya dengan siapa menanyakan Pak Erpan, ternyata saya lihat ada istri dan anak beliau. Jadi Pak Erpan di situ memesan makanan Pak, makanan untuk dibawa pulang. Jadi kami duduk di luar Pak, di luar wisata kuliner sambil membawa nomor yang kami pesan makan warung tersebut Pak. Setelah kami duduk, kami ajak Pak Erpan untuk duduk sebentar sama kami Pak, sambil menunggu pesanan Pak Erpan datang. Pada saat itu keluarlah minuman dulu, yang kami obrolkan tidak ada kaitannya dengan politik Pak, hanya bercerita biasa saja, bersenda gurau Pak. Mohon izin itu penjelasannya Pak. Cerita di dalamnya tidak ada unsur tentang pemilu, tidak ada? Tidak ada sama sekali Pak, kami hanya bercanda, bahasanya bagaimana keluarga, terus anak Pak Erpan, kemudian kami bercanda biasa Pak, tidak ada, dan itu pun tidak lama Pak. Kalau kedudukan Pak Awaludin sendiri di situ ada pembicaraan nggak? Sama sekali tidak Pak, karena kami sangat berdekatan dan berdempetan Pak. Cukup sangat tidak ada sama sekali. Cukup yang mulai dari saya, mungkin kami serahkan ke Pak Ketua. Terima kasih. Ya, terima kasih yang mulia Pak Nurholis Majid untuk pendalamannya. Baik, yang mulia para pihak pengadu teradu, saya akan ingin memastikan beberapa hal saja. Pertama, kepada pengadu, saya ingin menanyakan, tadi sudah digali kan terkait dengan proses-proses penanganan pelanggaran yang ada di kasus 01, 02, 03, 04, 05 ya, yang diadukan. Secara sekilas kita sudah mendapatkan jawaban dari para pihak juga. Nah, yang dimaksud ketidakprofesionalan teradu atau titik ketidakpuasan pengadu terhadap teradu dalam proses penanganan pelanggaran, dugaan penanganan pelanggaran ini, titik tekannya yang mana ini Pak Subhan nih? Saya yang mulia mohon izin, terkait ketidakpuasan kami adalah terkait perkara 01 sampai 05 ini, yang paling kami tekankan adalah 002.
terkait bansos di Desa Tarjun. Nah, itu menurut kami ada aturan yang menjelaskan bahwa aturan itu merupakan pelanggaran administratif, bukan pelanggaran pidana. Makanya saya jika diperkenankan juga ingin bertanya kepada salah satu saksi dari pihak Tradu, yaitu Bapak Kiti tadi, yang menjelaskan rincian terkait masalah pidana. Saya ingin menanyakan terkait persoalan bansos ini, perkara nomor 2, itu apakah ada pelanggaran pidana di sana? Pasal apa gitu yang terkait bansos ini? Karena saya hanya menemukan terkait untuk ASN itu memang ada pasal terkait masalah pidana. Kemudian terkait money politik juga adalah ada pasal pilkada yang mencantumkan terkait tindak pidana. Nah, untuk bansos terkait melibatkan ASN, menyalahgunakan kewenangan program, saya belum menemukan di situ pidana pasal berapa yang bisa memberikan tindakan terhadap permasalahan itu. Kecuali pasal 70 ayat 1 dan ayat 1, kemudian ayat 3 dan ayat 71 dan 70 ayat 1 dan ayat 3, kemudian 71 ayat 1 dan ayat 3 dan 5, itu saya hanya menemukan sanksi yang mesti diberikan adalah sanksi administratif. Nah, jadi semestinya menurut kami sebagai tim pelapor, ini aturan pasal yang disampaikan kepada pihak terlapor itu semestinya adalah pelanggaran di masa cuti, karena pada masa kampanye melakukan pelibatan ASN dan membagi-bagikan bansos. Nah, tadi juga kita menemukan jawaban bahwa terkait masalah tindak pidana yang disampaikan oleh Bapak Kiti Tokan, saya ingin tahu nih pasal apa yang pasal apa terhadap bansos tersebut. Jika ingin diperkenan, saya ingin mendengar terkait bansos ini karena dihentikan tidak memenuhi unsur tindak pidana di situ. Kenapa tidak administratif yang dijalankan? Apa Bawaslu tidak mengetahui ada pasal 70 yang mungkin saya bacakan di sini dalam kampanye pejabat badan usaha atau aparatur sipil negara, pasangan calon dilarang melibatkan ASN, BUMN, kepala desa, kemudian menjalani cuti di luar tanggungan negara, dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Kemudian pasal 71 jelas, pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan paslon. Kemudian gubernur atau wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Dan ayat 5-nya menjelaskan bahwa dalam hal gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota yang selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi atau kabupaten kota. Nah, jadi kami bingung kenapa bisa ada unsur tindak pidana yang dihentikan di situ. Apakah ini pelanggaran administratif atau pelanggaran pidana? Pasal apa yang menyebutkan bahwa ini adalah suatu bentuk pelanggaran tindak pidana? Ini yang harus diluruskan di masyarakat ini. Jadi tolong dijawab ini. Pada dugaan pelanggaran pidana pada bansos itu ya. Kalau ya, sudah jelas tadi ya. Ya. Pihak teradu tadi bisa menjelaskan. Ya, mohon izin Ketua, saya izin menjelaskan Ketua. Meskipun saya saksi di 04 Pak, dan saya ini saksi dilihat dari surat undangan saya, sebenarnya saya ini cuma saksi di perkara nomor 04. Tapi baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan sahabat saya, saudara saya, Bapak Halim. Nah, jadi gini loh Pak. Jadi kalau kita berbicara tentang unsur pasal, itu hanya bicara tentang abstrak Pak. Nah, unsur pasal itu harus dibuktikan juga untuk masuk, itu harus dibuktikan ke perbuatan konkretnya itu Pak. Nah, saya bicara Pak. Enggak, bentar dulu, saya jelaskan. Saya jelaskan dulu Bapak. Ini terkait dengan Bapak juga. Jadi unsur abstrak pasal itu memang benar pasalnya seperti itu, tapi dimasukkan peristiwa konkret itu bagaimana? Nah, peristiwa konkretnya itu ada hukum acara yang mengatur Bapak. Jadi hukum acaranya itu ya kita mainkan, ada Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang pelanggaran, kemudian peraturan bersama. Nah, dari kajian tersebut Bapak, kenapa adanya itu sudah melalui mekanisme
pengkajian serta klarifikasi Bapak. Memang unsurnya dari Bapak secara abstrak, oh ini ada pasalnya seperti itu loh. Cuma pembuktian dalam pidananya, syarat formil dan material itu memang sudah terpenuhi. Cuman dari sistem hukum acara pidananya Pak, ingat undang-undang tindak pidana pemilu ini adalah beringat pasif kepada Sentra Gakumdu maupun Perbawaslu. Jadi yang punya kewajiban aktif itu adalah para pelapor Pak. Bapak silahkan tanya kepada Profesor Proktopo ataupun ahli yang lainnya. Bapak pernah nanya, inilah sifat dari undang-undang hukum tindak pidana pemilihan ini Pak, atau pemilu kada. Dia pasif Pak. Kami ini pun menunggu laporan. Kami hanya bisa melakukan pemanggilan. Nah, jadi beda dengan penanganan tindak pidana umum atau konvensional Bapak. Jadi itu yang harus dipahami dalam tindak pidana pemilu kada ini Bapak, ataupun tindak pidana pemilihan. Terima kasih Bapak. Baik, saya ingin menanggapi, mungkin mengkerucutkan saja karena saudara tidak memahami apa yang saya pertanyakan. Begini saja, terkait aturan pilkada ini hanya apakah diatur terkait masalah tindak pidana atau ada tindakan lainnya? Untuk jawaban mungkin sudah Bapak terima, mungkin sudah Bapak jelaskan, itu ada di formulir. Nah, itu sudah cukup jelas. Saya hanya karena saya bukan saksi di 01, 02, 03, cuma saya saksi 04. Ya ini kewenangan saya menjelaskan Pak. Nah, tapi saya menjelaskan secara umum aja Pak. Jadi itu sudah melalui mekanisme pengkajian. Mungkin itu aja Pak. Bukan saya tidak memahami, cuman saya memberi pengertian kepada Bapak bahwa tindak pidana pemilihan atau pemilu kada itu mekanismenya tidak sama Pak dengan tindak pidana konvensional Pak. Jadi yang harus aktif itu adalah pihak yang melakukan pelaporan Pak, bukan dari Sentra Gakumdu atau Bawaslu Pak, untuk menghadirkan syarat formil dan material. Cukup Bapak, itu aja Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, saudara pengadu. Baik, saya ingin sebentar. Saya kan tadi yang menanyakan ke saudara, apa yang membuat Anda merasa keberatan? Kemudian Anda menanyakan penanganan pidana dalam kasus dugaan pemberian bansos dan lain-lain kepada saksi, dan sudah dijawab. Biarkan majelis yang menilai fakta-fakta sidangnya. Ada hal lain yang Anda mau jawab dari pertanyaan saya tadi? Ada yang mulia, ada. Saya ingin berfokus pada perkara nomor 2 yang mulia. Perkara nomor 2 ini jelas di sini yang mulia pada P21, silahkan dicek bukti yang kami sampaikan terkait pemberitahuan tentang status laporan oleh Bawaslu. Itu jelas, terlapornya adalah petahana. Kemudian status laporan dihentikan. Alasan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, tidak cukup bukti untuk ditingkatkan penyidikan. Nah, kami melihat daripada aturan yang ada, itu tidak ada unsur pasal tindak pidana terkait permasalahan ini. Beda halnya dengan money politik, itu ada diatur oleh undang-undang terkait tindak pidananya. Atau masalah ASN yang tidak netral, itu ada tindak pidana yang mengaturnya yang mulia. Tapi terkait keterlibatan bansos dan ini tidak ada unsur pasal yang mempermasalahkan masalahan pidana. Tapi lucunya di dalam pemberitaan status laporan ini dihentikan tindak pidana karena tidak cukup penyidikan. Saya aneh gitu, tidak ada kekosongan hukum di situ, tapi dimuat di dalam itu. Itu yang pertama yang mulia. Kemudian kami keberatan masalah P21 ini dengan P22 yang saya sampaikan di majelis, itu ada press release. Ada press release yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu langsung pada hari yang bersamaan terkait putusan tersebut. Nah, ini P22 sudah kami sampaikan terkait press release-nya. Di situ ada perbedaan antara status laporan pada perkara 002 antara status laporan dengan press release. Nah, di dalam status laporan itu dihentikan karena tidak memenuhi tindak pidana. Namun di press release itu ada tambahan kata-katanya yang mulia. Silakan dibaca pada poin 2. Telah dihentikan perkaranya karena tidak terpenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan. Namun, di sini ditambahkan oleh Bawaslu, selaku Ketua Bawaslu adalah Bapak Muhammad Erpan secara langsung, menjelaskan, namun terhadap perkara ini, Bawaslu Kota Baru akan meneruskan kepada instansi yang berwenang terkait erat dugaan pelanggaran undang-undang lainnya. Jadi antara putusan dengan press release ini ada perbedaan.
ini yang membuat kekisruhan di masyarakat yang ditandatangani orang yang sama gitu ya mulia. Silakan dicek pada P21 dan 22. Ini yang selalu kami tanyakan, undang-undang lain ini diteruskan tidak? Nah itu. Nah terus terkait masalah perkara 003 itu juga kami persoalkan karena Bawaslu menyerahkan bukti bahwa perkara tersebut telah diteruskan kepada PJ Bupati dan Dinas BPMPD. Namun di dalam putusan ini jelas, putusannya jelas menjelaskan direkomendasikan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Itu tidak menemukan kita. Tidak menemukan kajiannya mana di dalam T itu tidak ada. Jadi ini juga patut kami pertanyakan yang mulia pada perkara 03 terkait Bapak Yohanes selaku Kepala Desa dan aparat desa. Di dalam putusan ini menjelaskan rekomendasi ke Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Itu jelas di dalam putusannya. Tapi faktanya di dalam jawaban pihak Tradu itu tidak diteruskan. Tapi diteruskan melewati Bupati saja, PJ Bupati dan Dinas BPMPD. Itu yang kami persoalkan. Nah kemudian perkara nomor 4 itu tadi yang mulia bahwa siangnya pihak kami melaporkan terkait adanya baliho yang dipasang di beberapa titik. Tiba-tiba malamnya ada pertemuan antara Ketua Bawaslu dengan pihak terlapor yaitu dari tim pemenangan paslon 01 yaitu jubir yang disebutkan tadi yang mulia. Kemudian terkait perkara 005. Nah ini membuat janggal sekali menurut kami, itu telah dilaporkan dan itu ditolak. Ditolak dengan alasan jawaban dari pihak Tradu bahwa itu tidak memenuhi syarat material. Tapi di dalam Per Bawaslu nomor 8 tahun 2020 pasal 30 ayat 5 menjelaskan syarat material itu semestinya tidak perlu menghadirkan saksi, belum ranah masuk ke dalam tahap saksi yang mulia. Namun Ketua Bawaslu memberikan surat bahwa harus adanya saksi untuk memenuhi syarat material. Dan itu aneh karena di dalam Per Bawaslu sendiri tidak ada saksi belum ranah masuk pada saat syarat material. Nah itu bisa dicek pada bukti yang kami sampaikan pada P33. Nah di situ jelas pada nomor 109 uraian kejadian dugaan pelanggaran agar lebih rinci mengenai dugaan manipolitik. Itu sudah jelas pada penyampaian pihak pelapor yaitu Ibu Haji Harustania Basrindu sudah menjelaskan bagaimana jawaban Tradu terkait masalah tindakan kemudian pelanggaran adanya dugaan manipolitik itu sudah jelas. Kemudian di sini dituangkan pada poin 2 saksi-saksi yang menerima uang yang diduga diberikan oleh paslon bupati. Ini belum ranahnya di Per Bawaslu itu belum waktunya untuk memanggil saksi, tapi dijadikan alasan dasar atau dalih dari pihak komisioner Bawaslu untuk menghentikan perkara ini menurut kami yang mulia. Kemudian berupa uang yang diduga diberikan oleh paslon bupati atau petahana nomor 1 itu sudah kami lampirkan bukti video. Nah jadi persoalan ini kami sangat menganggap ketidakpuasan kami sehingga apa yang disampaikan adanya putusan MK tadi kami juga mendapat kejanggalan di beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sehingga pada hari ini sebenarnya saya harus menghadiri sidang Dewan Etik di Mahkamah Konstitusi. Saya dan tim telah melaporkan perkara ini ke Dewan Etik. Artinya belum kami terima masalah ini yang mulia. Dan hari Kamis akan bersidang di Dewan Etik. Demikian yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Subhan ya. Saya kira saya diwakili ini banyak pertanyaan yang ditujukan ke Tradu. Ini kan sidang penanganan etik ini kan memang penekannya pada hal-hal yang sifatnya etik yang mungkin secara individual dilanggar oleh para Tradu. Maka saya mau menanyakan tadi penekanan ketidakpuasan, tuduhan ketidakprofesionalan itu pada sisi yang mana? Setelah saya tanyakan, didapati ada sekitar 4-5 catatan yang ini butuh oleh
teradu untuk ditanggapi ya. Pertama, silakan dicatat teradu untuk kemudian ditanggapi ini. Beberapa hal yang disampaikan pengadu tadi soal dugaan pidana pada kasus bansos di kasus 02. Meskipun tadi sudah dijawab, mohon ditekankan lagi apa-apa yang menjadi fokus dari pengadu tadi yang dirasa itu ketidakpuasan atas proses penanganan pelanggaran. Kemudian kedua, soal penerusan pada instansi terkait, terutama terkait dengan bunyi konferensi pers yang dianggap berbeda dengan putusan, apakah itu sifatnya penjelasan tambahan atau seperti apa tindak lanjut. Yang ketiga terkait dengan tindak lanjut ke Kemendagri, pihak terkait yang dimaksud ternyata hanya sampai di Bupati, apakah itu diartikan sama atau seperti apa. Dan juga terakhir soal penanganan kasus di 05 ya, kayaknya terkait dengan politik uang dan lain-lain. Sebelum saya menanyakan lebih lanjut, nah yang itu dulu bisa ditanggapi, Saudara Teradu. 1-5 silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertama, dalam kasus register 002 tentang bansos. Para pengadu itu datang ke Bawaslu melaporkan adalah kasus bansos, pembagian bansos, penyalahgunaan bansos. Lalu kami terima dan kami register. Tetapi kami tidak hanya berhenti pada soal penyalahgunaan bansos. Dalam hasil kajian kami memperkaya soal kajian ini tidak hanya soal penyalahgunaan bansos, tapi karena ini juga melibatkan ASN, maka dalam proses klarifikasi atau kajian itu kami juga dalam pertanyaan-pertanyaan bersama dengan Gakumdu ada melibatkan netralitas soal ASN, karena di sini terlibat kepala dinas sosial, ada camat, ada kepala desa dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam proses pembahasan sampai pada pembahasan kedua, dan kami dalam proses penanganan pelanggaran ini adalah menghadirkan saksi, pelapor, terlapor, bahkan 2 orang saksi ahli. Sehingga 12 orang total yang kami periksa dalam 3+2 itu. Dan itu saya harus menyampaikan ini, staf kami memeriksa kepala dinas sosial itu melanggar sholat Jumat karena beliau tidak mau istirahat, sehingga pemeriksaan kepada beliau itu selama 4 jam. Untuk apa kami memeriksa beliau selama 4 jam? Dalam proses, karena beliau adalah ASN, dalam hal ini adalah pejabat ASN. Nah, oleh karena itu meski laporan dari pelapor dalam 002 ini hanya soal penyalahgunaan bansos, kami memperkaya dengan soal netralitas ASN. Tetapi dalam pembahasan kedua, sekali lagi kami sampaikan, tidak terpenuhi untuk tidak bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan. Karena dalam pertemuan itu yang dilakukan oleh dinas sosial itu tidak ada keterkaitan dengan paslon nomor urut 1. Kebetulan pada waktu kejadian itu di tempat pasar pasca kebakaran. Jadi dinas sosial dengan kewajibannya melaksanakan kegiatan bantuan sosial di situ secara seremoni. Kemudian datanglah paslon ke sana juga membantu. Nah, jadi kami juga memanggil terlapor, dalam hal ini adalah pasangan calon Yang Mulia. Kemudian yang kedua mengenai press release. Press release seperti jawaban kami secara tertulis itu dalam rangka mengakomodir. Karena setiap kali kami mendapatkan laporan, itu wartawan hampir ada 20 di depan Bawaslu ini menunggu berita yang akan kami tayangkan. Jadi ketika kami keluar kantor ini, itu mau tidak mau kami terjebak harus menyampaikan press release. Nah, agar dari komisioner masing-masing anggota ini tidak berbeda-beda mengenai apa yang sudah dilaporkan, apa yang sudah kami tangani, maka saya buat press release yang disepakati oleh Gakumdu juga. Jadi ini hanya satu yang muncul, jadi tidak berbeda-beda, ya seperti itu. Dan mengenai kemudian mengenai ada diteruskan ke Mendagri. Kami menggagap Mendagri sampai turunan ke bawah, Pemda sampai itu yang menangani masalah kepala desa lah, aparat desa seperti itu. Jadi kalau tidak ditembuskan ke Mendagri ya ditembuskan ke pemerintah daerah, dalam hal ini dinas BPMPD ya sudah cukup. Dan itu ada sanksi secara tertulis disampaikan.
Nah, kemudian mengenai politik uang, tadi ada saksi kami dari Gakumdu bisa menjelaskan secara rinci juga mengenai itu. Demikian. Oh, kami tambahkan mengenai yang kasus laporan nomor 005 itu buktinya memang hanya video. Video itu didapat dari orang per orang, orang per orang, orang per orang, orang per orang. Jadi tidak secara langsung. Yang merekam. Nah itu Yang dari merekam. susah kami jadinya. Jadi yang bersangkutan ini dapat, dan itu apakah ini money politik? Ya, tidak bisa juga. Karena itu kan hanya foto, video, di mana tempatnya, kapan, kami tidak tahu. Demikian yang mulia. Makasih. Pak Irfan, terima kasih. Biar nanti majelis yang akan menilai dugaan pelanggaran etik dalam proses-proses penanganan pelanggaran sebagaimana kewenangan DKPP. Selanjutnya ini mungkin menjelang akhir dari saya pertanyaannya, khusus ke Pak Irfan ya, yang didalilkan tadi ketemu dengan jubir pemenangan bernama Awaludin. Saya mau tanya, benar Bapak ketemu dengan Pak Awaludin? Benar, ketemu secara tidak sengaja yang mulia. Secara tidak sengaja. Benar yang mulia. Apakah ini kan kalau lihat keterangan dari saksi pertama tadi Ibu Marisa tadi kan ada kejadian siangnya proses penanganan dugaan pelanggaran yang pemasangan baliho dan seterusnya kalau nggak salah. Kemudian malamnya ada pertemuan yang menurut Pak Irfan nggak sengaja. Secara pribadi, pertanyaan saya, Pak Irfan sadar apa tidak bahwa ketemu dengan paslon, dalam hal ini Pak Awaludin, itu sesuatu yang mungkin dan bisa ditafsirkan berbeda oleh orang lain? Benar yang mulia. Anda sadar nggak posisi itu bisa ditafsirkan lebih dari ketidaksengajaan? Sadar yang mulia. Nah, saat itu Anda melihat itu si pihak saksi dari pelapor tadi, Bu Marisa tadi, lihat gak Anda? Ya, di sekitar tempat saya duduk memang ada orang yang mulia. Anda kenal Bu Marisa? Tidak kenal yang mulia. Waktu proses penanganan pelanggaran yang dimaksud siang, Anda ketemu nggak di kantor? Tidak ketemu yang mulia. Tidak ketemu ya. Tapi Anda tahu bahwa ini sangat sensitif ya? Tahu yang mulia. Kenapa tidak Anda hindari? Begini yang mulia, tadi sudah saya jelaskan bahwa saya kebetulan sudah selesai makan bersama keluarga. Lalu saya membayar. Jadi ini adalah tempat terbuka, wisata kuliner, yang tempat pembayarannya itu hanya satu yang mulia. Jadi satu pintu tempat pembayaran itu menggunakan kartu. Jadi di samping Anda duduk di satu meja berempat orang itu? Itu karena antara jarak tempat duduknya itu dengan kasir itu nggak jauh yang mulia. Ya, Anda duduk apa enggak? Saya duduk karena ada anak saya. Bukan, mau bayar itu gimana? Saya kan bayar, mau bayar. Saya pesan makanan yang mulia, menunggu. Lalu saya bayar. Anda ketemunya di dekat tempat bayar katanya. Benar. Titik bayaran satu titik. Antrinya itu duduk apa berdiri? Saya kadang berdiri, kadang duduk yang mulia. Gimana itu antri, kadang berdiri, kadang duduk? Anda antri apa tidak antri? Saya antri menunggu pesanan yang mulia. Ya, ketemu Pak Awal itu kan menurut keterangan Anda tadi, pas Anda mau bayar. Benar yang mulia. Itu duduk atau antri menunggu pesanan, yang mana nih? Saya berdiri dulu, kemudian mau membayar, lalu pihak jubir bersama Pak Kasat Intel kami ini sudah ada di tempat duduk yang mulia. Nah, ini restorannya ini bayar dulu baru dikasih gitu ya? Atau setelah saya makan? Setelah dapat kartu, kita melakukan proses pembayaran dan menunggu makanan yang mulia. Oh, iya. Jadi saya tidak makan di situ. Baik. Saya menangkap bahwa memang pembayarannya lebih dulu baru menerima makanan, jadi bisa jadi setelah bayar kita malah duduk. Nah, setelah bayar itu atau sebelum bayar Anda sempat duduk
yang kata saksi tadi berempat itu nggak? Ya, saya duduk karena di situ ada Pak Kasat Intelkam yang mulia. Baik, jadi bersama Pak Awal ada Pak Kasat ya? Ada Pak Kasat dan samping saya ada anak saya perempuan, anak kecil, SD kelas 2 SD. Baik, baik Pak Irfan. Baik Bapak Ibu sekalian, pelapor, terlapor yang mulia TPD. Saya merasa pendalaman untuk kasus yang nomor 23 ini sudah cukup. Jika ada hal lain yang mau disampaikan sebelum akhir sidang ini, saya persilahkan. Izin Pak, saya ingin menambahkan, ingin menjawab pertanyaan Pak Halim tadi Pak, terkait dengan tidak melakukan klarifikasi tadi Pak. Mohon izin Pak. Jadi Pak Halim, coba baca Pak Halim pasal 17 Perber tahun 2020 itu Pak. Dalam satu kali 24 jam tuh Pak, kami itu dari Sentra Gakumdu maupun Perbawaslu dia wajib melakukan klarifikasi Pak. Nah Bapak baca itu Pak. Nah mungkin Bapak tidak membaca ya Perber ya, karena ada dua aturan Pak yang diatur dalam bukan itu Pak Titi. Bukan itu yang dipersoalkan, bukan itu. Yang dipersoalkan ini terkait masalah bansos ini ada tidak unsur tindak pidananya. Karena yang kami laporkan ini bukan ASN-nya, kami laporkan ini adalah petahana. Petahana yang melibatkan ASN kemudian menyalahgunakan peranan program. Saya tanya terkait anggaran cuti di masa. Saya tanya dulu. Ini terkait pasal ini ada tidak tindak pidananya, kaitan hukumnya dengan pasal 70 ayat 1 dan ayat 3, ayat 71 ayat 1 dan ayat 5. Ada tidak? Karena di situ sanksinya administratif yang saya tahu, yang saya tangkap. Jadi gini loh Pak. Nah, jadi Pak, saya tidak tadi menanyakan kan tindak pidananya. 1 kali 24 jam menanyakan itu pasalnya, pasal. Saya ini kan saksi 05 Bapak nanya saksi 03. Jadi nggak nyambung Bapak. Saya dipanggil untuk saksi 05. Saya nanya, Bapak tadi nanya untuk 05, kok 1 hari bisa dilakukan pemeriksaan saksi? Saya bilang ada aturannya Pak. Bapak baca pasal 17 Perber tahun 2020. Kan selesai udah Pak. Nah, lain halnya saya dipanggil saksi 03. Baik, saya tanggapi. Baik, sekarang yang saya tanggapi ini saudara menyampaikan bahwa 005. Nah, sekarang teknis daripada Perbawaslu itu belum masuk ke ranah penyerahan perkara ini ke tingkat penyidikan. Ini masih syarat material. Syarat material di Bawaslu dulu, bukan langsung ke Gakumdu ini. Karena persoalan 005 itu ditolak langsung. Benar. Belum. Sebentar. Pada saat 005 ini jelas pasal yang kami ketahui ini kan mengacu pada Perbawaslu nomor 88 ini. Nah, kami hanya menyampaikan bukan 88 Pak, nomor 8 Pak tahun 2020. Itu dipastikan nomor 8 tahun 2020. Coba Bapak baca pasal 30. Bapak baca deh pasal 30 itu. Buka. Pelapor dan terlapor, para saksi, biarkan nanti kami yang akan menilai perdebatan ini. Saya kira sidang untuk kasus ini sudah kita anggap cukup. Saksi-saksi kita dengarkan. Seluruh keterangan baik yang tertulis maupun yang kita dapatkan dari keterangan para pihak pada sore hari ini, kita akan jadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Jika masih ada bukti yang mau diberikan, kami memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan ke sekretariat DKPP, termasuk kami memberi kesempatan untuk membuat kesimpulan dan segera disampaikan ke DKPP. Bagi para tim pemerintah daerah, kami berharap juga resum dan rekomendasi TPD segera disampaikan ke kami sebagai basis kami untuk mengambil keputusan. Pengadu, karena pengadu Pak Subhan dan kawan-kawan ini juga mengadukan kasus ke perkara 41 yang secara pokok agak berbeda jauh dengan yang tadi di soal di perkara 23, maka kami mengambil keputusan untuk sidang kasus perkara 41. Kita sudah sekitar seminggu lagi. Nanti pihak sekretariat akan menghubungi para pihak yang berkaitan dengan kasus ini. Jadi sebelum saya menutup sidang kali ini, saya memberi kesempatan kepada pengadu dan teradu
kasus perkara nomor 23. Jika ada yang ingin disampaikan, silakan. Mohon izin Yang Mulia, terima kasih. Tadi hak saya diambil oleh salah satu saksi dari pihak teradu karena hak yang diberikan kepada saya langsung di-cut. Nah, jadi saya hanya ingin menanggapi terkait penjelasan dari pihak teradu terkait 002 itu ada keterangan saksi ahli. Nah, di mana kami sudah mengkonfirmasi daripada saksi ahli dan mengantongi keterangan ahli yaitu Bapak Fikri Nurhadin. Beliau memang sempat dimintai keterangan, namun itu terkait perkara 001, bukan 002 Yang Mulia. Dan itu ada juga dikirimkan terkait LO atau legal opini yang disampaikan beliau, itu hanya umum, bersifat umum. Jadi tidak ada terkait masalah tindakan 002 itu Yang Mulia. Silahkan nanti kami akan sampaikan juga bukti jika diperkenankan. Jadi itu untuk keterangan saksi ahli yang disampaikan oleh pihak pengadu, yang kami tanggapi Yang Mulia. Baik, Pak Subhan, kami tadi sudah menyampaikan jika ada alat bukti dan keterangan lain yang dianggap penting untuk disampaikan ke kami tunggu dalam waktu 3 hari setelah persidangan ini, sehingga menjadi penguat dan pertimbangan kami dalam mengambil keputusan. Jadi, para pihak, jika ada kesimpulan yang mau diberikan, bukti-bukti baru ataupun keterangan yang dianggap penting disampaikan, kami persilahkan dalam waktu 3 hari untuk kasus perkara nomor 3. Selanjutnya, pihak teradu apakah ada yang mau disampaikan? Ketua dan anggota Bawaslu ini. Ada yang mau disampaikan? Ada Yang Mulia. Silakan. Ingin menyampaikan untuk petitum para teradu bahwa berdasarkan apa yang para teradu uraikan di atas, maka dengan ini para teradu memohon agar yang mulia Majelis Etik Penyelenggara Pemilu yang memeriksa dan mengadili Akwo untuk memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menolak pengaduan para pengadu untuk seluruhnya, karena dari sebagian yang dilaporkan sudah ditangani di Majelis MK. Yang kedua, menerima jawaban para teradu untuk seluruhnya. Yang ketiga, menyatakan bahwa para teradu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan pelanggaran etika penyelenggara pemilu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu. Yang keempat, merehabilitasi kedudukan dan kehormatan para teradu untuk sebagai penyelenggara pemilu. Atau apabila majelis pemeriksa memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian Yang Mulia. Ini kan sudah disampaikan tadi di jawaban pertama. Saya ini menunggu yang belum disampaikan. Kalau sudah disampaikan nggak perlu lagi ulang-ulang. Baik, Bapak Ibu sekalian, Yang Mulia Majelis Pemeriksa Daerah, pelapor, terlapor, dan juga teman-teman KPU ya, yang kasusnya belum bisa kita bahas, mohon pengertiannya. Untuk kasus perkara nomor 41 yang pengadunya sama, teradunya adalah KPU dan ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota Baru, dan ada pihak terkait nih, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota Baru. Jadi dalam persidangan ke depan pihak terkait dari Bawaslu juga harus datang. Dan saya kira sidang kali ini sudah kita anggap cukup. Sekali lagi terima kasih kepada para pihak, Yang Mulia TPD, Pak Jamaluddin, Pak Sarmuji, dan juga Pak Nurholis, pengadu dan teradu, para saksi, dan juga pihak Gakumdu yang sudah berkenan memberikan keterangan, kesaksian, dan penjelasan pada sidang kali ini. Semoga kita senantiasa sehat dan selamat beraktivitas. Terima kasih atas segala waktu yang diberikan dengan membaca Alhamdulillah. Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dengan nomor perkara 23 PKE DKPP 1 Romawi / 2021 dengan teradu Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota Baru dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup.